kawasan terdampak cukup parah juga teman-teman di Asam Pulau Pasialawe. Parah sekali, sangat memprihatinkan. Dan jadi banjir kemarin ini kita lihat ada temboknya, ada 1 2 3 4 5 6 7 tembok, berarti sekitar ini teman-teman ya. Nah, ini jalan ini sudah ditutup air kemarin. Lampak kali di Balsian. Jadi petang kau masuk ke bawah banjir ya. Onde ilaha illallah. Ya, ibu nampak rumah di posisi rendah mana, nampak ada kalau di situ lega tinggi ya. Di mana ibu anu? Oh, mengungsi ibu. Iya biar tolong, biar tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan sana sadonyo. Jumpa lagi bersama channel YouTube Minang Yes. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik teman-teman, tadi kita dari Surantiah Sikabul Lubuk Alung, kita lanjut ke Asam Pulau ya, Tanah Taban teman-teman ya. Tadi kita rencana lewat ke Lubuk Alung, tapi kita pilih jalan alternatif ya. Kita baru ingat ternyata kita bisa lewat di sini di Sikabu Lubuk Alung. Di Sikabu ini kita keluarnya nanti di Pasialawe ya teman-teman ya. Kita lewat nanti lewat jembatan Kota Burua, belok kanannya. Jembatannya putus ya, nanti kita belok kanan ke Nagari. Lupa sih ya teman-teman ya, nanti kita coba lihat di sini, di sana teman-teman ya. Nagari Salibutan ya, Mas. Baru saya ingat teman-teman ya. Kita lewatnya nanti di Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung. Jalannya memang agak memutar-mutar ya teman-teman ya, tapi kita akan sampai langsung ke Asam Pulau. Oke, jangan di skip-skip. Kita lanjut. Nah, ini rute untuk ke Kota Burua ya teman-teman ya. Belok kiri. Karena jembatannya putus, kita langsung naik ke atas ini ke Salibutan, Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung. Nanti kita akan sampai di Pasialawe dan Asam Pulau. Nah, ini pemandangannya cukup indah sekali di sini teman-teman ya. Oh, mantap. Jalannya juga cukup bagus di sini. Nah, ini ada jembatan teman-teman ya. Alhamdulillah jembatannya masih aman. Insya Allah nanti kalau sempat nanti kita coba lanjut ke Kota Padang ya, ke kawasan Batu Busua, karena di sana juga terjadi banjir susulan kemarin yang memutuskan akses jalan di sana teman-teman. Nah, ini ada jalan yang ambruk ya di pinggir sungai. Harus segera diperbaiki karena ini sangat berbahaya sekali bagi warga yang melintas. Nah, ini jalan putus di Sikayan ya teman-teman. Jembatan jalan putus ini ada beberapa puluh meter ya ke sana teman-teman ya. Dan juga ada beberapa rumah yang terdampak sangat kritis sekali. Sudah hampir mau roboh ya. Mudah-mudahan ini kuat teman-teman ya. Oh, ada yang mancing di bawah ini.
ini beberapa rumah di sini memang sangat berisiko ya teman-teman untuk ditempati, dan pemerintah harus memberikan arahan untuk mau ya direlokasi, dipindahkan warga-warga yang tinggal di pas di dekat Bendungan Anai ini, karena sangat berisiko sekali jika ditempati. Nah, ini kondisi Bendungan Anai ya. Airnya lumayan cukup keruh sekali ya, mudah-mudahan tidak hujan di hulu. Oke, coba kita lanjut teman-teman ya. Kita nanti cari jalan alternatif ya di sini. Nah, ini ada jalan alternatif. Nah, ini baru dicor ya teman-teman ya. Sepertinya ini baru dicor. Jalan masuk ke dalam. Hanya bisa dilalui oleh sepeda motor ya teman-teman ya. Ini khusus jalan untuk sepeda motor. Yep. Nah, ini teman-teman, kita keluar di sini teman-teman ya, di Bendungan Anai. Ada beberapa puluh meter ya, ada sekitar 100 meter lebih ya jalan yang terban. Mudah-mudahan kalau bisa diperbaiki lagi atau mungkin dicari jalan alternatifnya, karena sangat berisiko ya kalau dibangun di lokasi yang sama, karena sangat dekat sekali ya dengan Sungai Batanganai, Sungai Asam Pulau ya, Bendungan Asam Pulau teman-teman. Oh, ini jalan. Nah, ini ada lokasi longsor teman-teman ya. Nah, ini jembatan Lubuk Cimantung ya kalau tidak salah ini teman-teman ya. Nah, ini nanti kita rencana ke Tanah Taban ya, di seberang sana teman-teman. Nah, air sungainya menghantam ke Tanah Taban ya, mungkin begitu teman-teman ya. Karena memang kita lihat posisinya Tanah Taban di seberang sana. Coba kita lihat dulu ke kawasan ini teman-teman ya. Ini juga kawasan terdampak cukup parah juga teman-teman, di Asam Pulau Pasialawe. Nah, ini juga ada sungai ya dari atas bukit. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Ini masuk ke Asam Pulau ya, Asam Pulau Nagari Anduriang Kayu Tanam. Nah, kadang-kadang orang
menyebutnya Sampulau Lubuk Alung aja teman-teman ya terkenalnya. Padahal secara administratif ini udah masuk ke Nagari Anduriang Kayu Tanam. Ini dampaknya sangat luar biasa sekali di sini teman-teman ya. Porak-poranda. Di video sebelumnya juga sudah kita buatkan. Nah ini teman-teman ya. Nanti kita ke Tanah Taban ya teman-teman. Ya masih terlihat teman-teman sisa-sisa lumpur yang cukup banyak sekali menghantam kawasan rumah warga di Asam Pulau ini. Ya, kita balik lagi teman-teman ya. Kita lanjut ke Tanah Taban karena di video sebelumnya kita sudah buatkan video kita ini. Bagi teman-teman di sana yang belum melihat, silahkan tonton ya di channel YouTube Minang Yes. Ini kita lihat di sebelah kiri kita ini areal pesawahan masyarakat yang sudah ditimbun oleh longsor ya, ditimbun oleh lumpur. Sangat prihatin sekali kita teman-teman. Hati-hati, jembatan Anda rusak ya. Nah, ini ada mengalami sedikit kerusakan ya di pondasi karena terlalu sering dihantam banjir. Kelihatannya di sini arusnya cukup deras sekali teman-teman ya, dan berada di Bengkolan jembatan Lubuk Cemantuang, Asam Pulau Lubuk Alung. Kita lanjut ke Tanah Taban ya teman-teman ya, ke Tanah Taban Nagari Anduriang Kayu Tanam. Secara administratif ya masuk ke Nagari Anduriang Kayu Tanam, tapi kemarin informasinya yang kita dapatkan karena akses ke kayu tanam cukup jauh sekali, maka di cover oleh Nagari Asam Pulau, Nagari Pasialaweh ya. Poskonya di Nagari Pasialaweh untuk warga-warga yang terdampak di Asam Pulau maupun di Tanah Taban ini, karena akses jalan ke Anduriang banyak yang terputus ya. Kita juga sudah pernah ke sana. Silahkan teman-teman yang masih belum lihat videonya. Nah ini teman-teman kita memasuki kawasan Tanah Taban ya. Nah jadi ini teman-teman ya, bekas area ladang dan sawah warga sudah tertimbun lautan lumpur dari bekas banjir bandang. Nah di sana teman-teman ya, kita tadi dari sana sungainya itu melengkung ya ke sini. Jadi kemungkinan karena meluap airnya melimpah ke kawasan ini. Nah ini teman-teman, jadi kita lihat asal airnya dari sungai Bendungan Anai tadi teman-teman ya. Kita lihat ini masih
berlumpur teman-teman ya. Apakah kita bisa masuk ke dalam ini? Coba kita pantau ya, mudah-mudahan jalannya tidak licin. Sangat ngeri sekali. Dan kemarin kita lihat juga Bupati Kabupaten Padang Pariaman Pak Janekinen Aziz sudah memberikan sarannya agar warga yang tinggal di sini untuk mencari tempat yang aman ya, karena sangat berisiko sekali. Tiap hujan selalu banjir ya di sini. Nah, ini kita lihat teman-teman, gimana warga akan hidup tenang ya. Ini kita lihat sangat marah sekali, sangat memprihatinkan. Dah, licin ya dah. Waduh, sangat licin sekali ini teman-teman ya. Parah. Nah, ini informasi yang kita dapatkan, kawasan Tanah Taban Pasialawe ini sudah berulang kali ya dihantam banjir ya teman-teman ya. Akhir November lalu itu yang paling besar. Setelah itu ada beberapa kali lagi teman-teman ya. Setiap hujan ini selalu di Padang Pariaman ini kawasan yang selalu dihantam banjir lagi ya teman-teman ya. Karena kita lihat tadi kondisi sungai yang mengarah ke sini ya, pas pengkolan di jembatan tadi, jembatan Lubuk Cukam, menghantam sampai ke kawasan ini. Nah, ini kita lihat teman-teman, kondisinya sangat menyedihkan sekali. Nah, ini nggak ada lagi orang di rumahnya, sudah mengungsi ya teman-teman ya. Kita coba masuk ke dalam. Coba kita lanjut ya teman-teman ya. Ini sepertinya sangat licin sekali. Coba kita berhenti dulu teman-teman ya di sini. Nah, ini teman-teman, kita berhenti sebentar di sini melihat kondisi di sekitar sini. Ini lokasi yang cukup parah ya teman-teman ya, karena masih ada sisa-sisa lumpur di pinggir jalan. Nah, ini kita lihat teman-teman, masih ada bekas banjirnya. Ini bekas banjir tuh nih, yang petang tuh nih. Oh, pasti sampai di siku kemana? Oh iya nih, masuk berarti ke dalam rumah ini. Iko agak tinggi mah di sini, di situ tempat agak rendah mana? Gua rumah gua ni. Yo, masuk ke dalam. Lah berasian. Agak ada berasian lah, berasian waktu banjir desa inya. Iya. Iya nih. Iko babayu tiap hujan banjir dari ini. Kalau masih tak baik koyo mah. Oh, iya. Tak baik koyo kok. Iya. Ya harusnya baik nih pemerintah. Digali itu udah bangun surau lahir. Yang nama yang itu sungai itu nanti nak. Koko banda, koko lah pindah ada bangsa. Banda aku pindah ke mana? Karena banda aku nang ke Batang Karambi itu ada bangsa. Kemana pindah ini? Wish. Lah pindah ke dalam sawah. Oh, tunggu di Honda aja tuh. Nah, ini teman-teman, menurut keterangan warga pada tanggal 27 November tahun lalu, yang kemarin itu hampir sampai ke atap rumah ini teman-teman ya. Dan jadi banjir kemarin ini kita lihat ada temboknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tembok, berarti sekitar ini teman-teman ya. Nah,
Ini jalan ini sudah ditutup air kemarin. Jadi penyebabnya adalah luapan air asam pulau yang berada tidak beberapa jauh ya dari sini teman-teman ya. Kita sekitar 100 meter lebih teman-teman ya. Jadi menghantam ke sini. Jadi dari keterangan dari ibu tadi di sini, sebelumnya di sini teman-teman ya, di dekat pohon pinang ini ada selokan air. Ini sudah tertutup dan udah pindah ke sana teman-teman ya. Ada sawah tapi tidak terlalu mengalir. Nah ini kemungkinan kalau seperti ini kondisinya, kemungkinan tiap hujan kawasan ini akan selalu terendam banjir ya teman-teman. Tadi ada salah seorang warga yang berkelakar, solusinya mungkin ini dibeton semuanya teman-teman sampai ke sana. Nah ini tentu akan sangat menyulitkan juga teman-teman ya, karena berapapun tingginya beton tetap akan dihantam oleh banjir bandang. Ya tentu airnya sangat kuat sekali. Ini pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mungkin punya PR tersendiri di sini, bagaimana mencarikan solusi agar warga di sini terbebas dari rasa takut ya yang selalu menghantui jika turun hujan. Nah ini memang agak tinggi teman-teman ya, tapi tetap juga masuk airnya kemarin. Dan yang kasihan kita rumah yang di sana teman-teman ya, itu sepertinya tidak ada lagi penghuninya. Nah kondisi di jalan di sini teman-teman ya, sangat ekstrim sekali, harus hati-hati. Jangan sampai, kalau tidak hati-hati kita bisa jatuh ya, karena sangat licin sekali. Ini teman-teman, licin. Sudah jadi lautan lumpur areal persawahan masyarakat. Ya mudah-mudahan pemerintah sudah mempunyai rencana yang mantap ya untuk kawasan ini agar terbebas dari banjir. Hati-hati. Hati-hati. Licin. Ya teh parah lah dek. Banyak parah dek lah. Parah lah dia teh jalan. Yo, mau dek kalau banyak dek teh. Oh, sudah tu ada dek lah kan? Di mana tinggal? Yang dek ko. Bara dalam air petang. Kurang kadang hilang di sikoko. Oh itu jajak itu, wa ilaha illallah. Parah tiup hujan siko banjir taruh. Oh, sebab air limpahan dari situ nak dek. Kurang ya. Iya. Baik kamu ko? Luar. Ke sekolah? Senin. Elok, hati. Pak. Iya. Coba kita tanya-tanya warga di sana teman-teman ya. Kita sudah tergerubuk. Ini teman-teman, harus hati-hati. Nah ini kondisi rumah warga di sini pasca banjir, masih goro membersihkan lumpur di atas rumah. Ini sampai masuk adek kata ya. Ya. Iya. Sampai masuk katanya, iya. Iya. Tiok banjir anu tadi ya. Kerajo tadi adanya. Pakai lumpur ke petang ni? Iya. Jadi kau jajak petang ni, kau? Mak? Pintu tu. Kalau yang November dulu sampai 5? Undin deh, Allah. Nah ini teman-teman, kemarin ini tingginya setinggi ini. Ya nih, akhir November pas di atas kilometer. Wih Allah. Astagfirullah, ini di atas kilometer teman-teman. Tinggi sekali. Nah ini kita lihat rumah warga di sini teman-teman ya.
ini hampir separuh ya tertutup teman-teman ya. Sangat ekstrim, sangat parah sekali di sini. Kok yang parah nanya nih. Ke rumah ini kok nih? Onde bu. La ilaha illallah. Pak tolong. Iya bu, tolong. Lampak kali di Balesian. Jadi petang kau masuk ke bawah banjir ya? Onde ilaha illallah. Ya ibu nampak rumah di posisi rendah mana nampak ada kalau di situ lihat tinggi ya. Di mana ibu anu? Oh, mengungsi ibu. Iya biar tolong. Iya. Aman keluar. Oh. Alay. Galai dalam mari mau keluar. Ama keluar lay. Kau embe ko? Iya, kalau saya doa di tengah nak tua. Iya. Barang-barang sudah ya. Ama anak mana yang kaki ada? Anak tu anak rawat rumah sakit. Oh. Anak keluar le mak. Alay ini mak. Anak keluar lay. Embe mak. Embe kita tu. Ini sangat licin sekali teman-teman ya. Nah ini akibat banjir susulan kemarin, rumah ibu ini dihantam lagi oleh banjir sangat banyak sekali ya. Sebelumnya sudah dibersihkan. Tadi berhasil sebelumnya ibu. Sebelumnya sudah bersihkan. Bapak ke polsek lagi yang membersihkan. Tapi sekarang masuk lagi karena banjir kemarin. Nama bu lay? Iya. Nah selain rumah ini di sebelah tetangganya nih juga parah ya teman-teman ya. Untung masih ada tingkat 2 di lantai atas masih aman, di bawah porak-poranda juga. Wah cukup parah ini. Nih almari sudah diikat. Lumpurnya sangat tinggi sekali ini teman-teman ya. Nah ini cerita ibu tadi, ini sudah dibersihkan sama pihak kepolisian dan juga relawan lainnya termasuk Pak Kapolsek, sudah dibersihkan sebelumnya. Tapi karena ada banjir ya, beberapa kali banjir susulan termasuk kemarin, ini banjir lumpur memasuki rumah ini lagi teman-teman ya. Sangat parah sekali. Ini tadi kita sudah bantu-bantu membawa peralatan yang bisa dikeluarkan. Sampai kate dulu mak. Hah? Waktu yang anu dulu, yang November dulu tuh. Wah ilaha illallah. Sampai rumah Patingke itu mah dapat deh. Nah ini waktu November kemarin itu teman-teman ya, waktu banjir bandang yang sangat parah, hampir merata di Sumatera Barat itu, hampir sampai mencapai lantai 2 ya rumah yang di sebelah ini. Dan juga ini sampai loteng ini teman-teman ya. Ini porak-poranda lotengnya. Oh jadi karena air kok ya mak? Nah ini gelas-gelas yang masih bisa diselamatkan. Baru kini sempatnya baru ya deh. Mau ngeluan. Iya. Ya ada karena nggak sempat teman-teman ya, cucu dari ibu ini juga sedang dirawat di rumah sakit. Nah ini kondisi di dapur teman-teman ya, sangat memprihatinkan sekali. Lumpurnya sudah beberapa kali dibersihkan, tapi karena sering terjadi banjir lagi, maka menghantam rumah ini lagi. Ya mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah ya teman-teman ya. Bagaimana bagusnya agar kawasan ini terbebas dari banjir ya. Atau mungkin juga dicarikan alternatif lain, mungkin dicarikan tempat tinggal yang baru. Karena ini sangat rawan sekali, kawasan yang sangat rawan banjir ya, di kawasan di Kabupaten Padang Pariaman ini, tepatnya di Tanah Taban, Nagari Pasialawe ya mak? Nagari Pasialawe.
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada hari ini Sabtu tanggal 3 gini dek, tanggal 3 Januari 2026. Mai mak bawa oleh, tolong anak. Mari. Ya lah. Sebulan lebih apa? Sebulan lebih Mari. Mari. Ush, baca kok. Oke, kita sebentar di sini teman-teman ya. Kita bantu-bantu bawa ini perabotan ibu ini yang masih belum sempat diselamatkan. Kita bantu dulu di sini. Pak, Dek. Nah, ini teman-teman, jadi kita bercerita tadi dengan warga di sini. Itu yang paling parah itu waktu tanggal 27 November ya kalau tidak salah, akhir November itu sampai atap rumah sampai kilometer nih teman-teman ya, di atas kilometer. Nah di sini ini padahal ini tinggi nih teman-teman ya. Dan setelah itu baru kemarin sering hujan, dan yang paling parah itu baru kemarin teman-teman ya. Kemarin itu sampai naik ke atas rumah. Jadi baru kemarin dari November sampai sekarang baru kemarin yang airnya sampai naik ke atas rumah. Padahal ini tinggi. Nah ini teman-teman kita lihat, ini masih ada bekasnya ini teman-teman ya. Ini ada bekasnya. Jadi kemarin ini sangat besar sekali semenjak akhir November. Dan memang dari keterangan warga tadi teman-teman ya, sungai Asam Pulau di sana teman-teman jadi mengalami pendangkalan karena sudah tertimbun ya dari bawaan material kayu-kayu dan batu-batu, jadi mengalami pendangkalan. Jadi sudah hampir sama dengan area persawahan teman-teman, bahkan ada yang lebih tinggi dari sawah. Nah ini setiap kali hujan maka air akan langsung naik ke sini teman-teman ya. Ini sangat rumit sekali teman-teman ya. Dan seandainya sekalipun dilakukan penggalian normalisasi sungai, maka sekali air banjir maka akan tetap terjadi pendangkalan. Ini agak susah juga ini teman-teman ya. Ini PR bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, bagaimana caranya agar kawasan ini bisa kembali normal ya. Karena memang di sini kita lihat ini kawasan ini memang agak rendah ya teman-teman ya. Di sana tinggi, ini agak rendah di sini teman-teman ya. Nah ini area persawahan masyarakat dan ladang yang sudah tertimbul longsor. Nah ini air mengalir selokan sebelumnya di sini teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke atas. Kita coba lanjut ke atas teman-teman ya. Mudah-mudahan ini tidak licin. Ya insya Allah nanti sewaktu hari hujan nanti kita coba akan buatkan videonya di sini teman-teman ya. Nah ini ada air. Kita coba cuci kaki dulu teman-teman. Lumpur. Nah, ini. Nah ini kita masih ingat teman-teman ya, rumah ini dulu sempat dibantu oleh relawan TNI Angkatan Udara. Nah ini teman-teman sekarang sudah kotor lagi, masuk lumpur ya. Seperti danau lumpur. Ini dulu bekas ini teman-teman ya, area persawahan masyarakat. TPA TPSA Surau Darussalam Korong Tanah Taban Nagari Pasialawe. Nah ini posko teman-teman ya, posko untuk warga mengungsi.
ini bekas airnya masih kita lihat teman-teman ya. Posyandu Melati, Korong Tanah Taban, Nagari Pasialawe. Ini sampai ke sini teman-teman ya. Cukup luas juga banjirnya di sini. Ini bekas-bekas banjir bandang yang dahsyat yang akhir November ya teman-teman ya. Sekarang masih terlihat menimbun area persawahan dan ladang masyarakat. Sampai di belakang ini teman-teman ya, kita masih ingat waktu teman-teman dari Semala ngasih bantuan ya ke dekat-dekat sini teman-teman ya, di belakang. Nah ini batas terakhirnya. Kita balik lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada siang hari ini. Update terkini kondisi pasca banjir susulan di Korong Tanah Taban, Nagari Pasialawe, Kecamatan Lubuk Alung. Mudah-mudahan kondisi segera membaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.